Halo teman-teman, kita dari kelompok 2 Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit. Perkenalkan, ini anggota kelompok kami. Saya Lili Anggola Meika Ratri. Saya Aksedo Fairuzaidan. Saya Cika Pusiva Dinda Dewika. Saya Nikolas Fajar Asrama. Saya Damanda Kesha Widya Dharma. Saya Muhammad Ali Murtado dan Arieta yang berhalangan hadir. Halo guys, aku Lili Anggola Meika Ratri dengan nomor NIM 10823022. Di sini aku akan ngejelasin gimana cara kita mengatasi AGHT. Salah satu upaya untuk mencegah AGHT, stabilitas keamanan negara dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi Kejaksaan RI juga telah menempuh beberapa hal. Ada 5, yaitu yang pertama, melakukan cegah tangkal dan pengawasan orang asing sebanyak 207 orang. Yang kedua, mengumpulkan data terduga teroris sebanyak 395 orang dan 99 organisasi teroris baik nasional maupun internasional guna membangun bank data intelijen pengawasan. Yang ketiga, melakukan monitoring dan evaluasi beberapa aliran keamanan. Yang keempat, membentuk 110 posko perwakilan Kejaksaan RI yang tersebar di seluruh pelabuhan udara dalam wilayah Republik Indonesia. Yang kelima, melakukan 12 kegiatan penanganan perkara. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Aksedo Fairuzaidan dengan NIM 10823002. Di sini saya akan menjelaskan manfaat implementasi geopolitik di Indonesia. 1. Wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah Pancasila. 2. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. 3. Penerapan geopolitik atau wawasan Nusantara. Perkenalkan, saya Cika Pusiva Dinda Dewika dengan NIM 10823010. Materi selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian AGHT. AGHT adalah ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang muncul baik dalam maupun luar yang bisa mengganggu keamanan dan kestabilan suatu negara. Ancaman adalah sesuatu yang membahayakan keamanan dan stabilitas nasional. Gangguan adalah suatu hal yang mengganggu keamanan dan stabilitas nasional, namun tidak sampai membahayakan nasional secara serius. Hambatan adalah suatu hal yang menghalangi upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan nasional. Tantangan adalah suatu hal yang memerlukan upaya besar dari pemerintah dan masyarakat untuk mengatasinya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nikolas Fajar Asrama dan di sini saya akan menjelaskan beberapa cara untuk mengatasi ancaman, gangguan, hambatan dan juga tantangan dari suatu negara. Yang pertama, pemerintah harus memiliki strategi dan rencana yang jelas. Kedua, pemerintah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk mengatasi masalah tersebut. Dan ketiga, pemerintah juga harus bekerja sama dengan masyarakat dan negara lain untuk mengatasi masalah tersebut. Terima kasih. Selamat datang di vlog kami. Saya Damanda Kesha Widya Dharma dan saya akan membagikan konten mengenai geopolitik dan geostrategi. Kalian tahu nggak sih apa pengertian dari geopolitik dan geostrategi itu? Jadi, geopolitik sering disebut sebagai wawasan Nusantara. Secara umum, geopolitik diartikan sebagai sistem politik atau peraturan-peraturan dalam wujud kebijakan dan strategi nasional yang didorong oleh letak geografis suatu negara. Sedangkan arti dari geostrategi yaitu suatu cara memanfaatkan seluruh wilayah geografis yang ada di Indonesia untuk menentukan kebijakan, arahan, serta sarana-sarana demi mencapai tujuan seluruh bangsa. Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Murtado dari NIM 10823027. Saya akan menjelaskan tentang peran geopolitik dan geostrategi dalam hubungan internasional. Geopolitik dan geostrategi merupakan dua konsep yang digunakan secara bergantian. Geopol berfokus pada hubungan inter dan geostra berfokus pada aspek strategis hubungan internasional. Geopol berfokus pada kajian ke arah strategi geografis, sedangkan geostrategi mengarah ke perkembangan negara untuk suatu tujuan atau sasaran yang ditetapkan dengan keinginan politik. Dalam konteks
Hubungan internasional, geopolitik, dan geostrategi memegang peran penting dalam menjaga stabilitas dan menghindari kemungkinan konflik. Misalnya, ASEAN merupakan modal utama dalam menjaga stabilitas di kawasan geopolitik Asia Tenggara dan Indonesia. Sekian, terima kasih. Halo guys, perkenalkan nama saya Arya Tajurika Putri S, Prodi S1 Administrasi Rumah Sakit, NIM 108230007. Saya dari kelompok 2 Kewarganegaraan. Di sini saya akan menyebutkan beberapa faktor-faktor yang berpengaruh terhadap hubungan internasional. Yang pertama, lokasi geografis. Yang kedua, sumber daya alam. Ketiga, ketahanan regional. 4, keamanan maritim. 5, kekuatan militer. 6, aliansi dan fakta. 7, ketegangan perbatasan. 8, perdagangan dan ekonomi. Sekian vlog dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.